Atma Namaste guys, Anda luar biasa. Hari ini tanggal 27 Maret 2020. Pertama kali saya ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas banyak sekali korban yang terjadi dengan virus pandemi ini, COVID-19. Kepada semua keluarga, sahabat yang telah menjadi korban, kita menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Biarlah mereka semua diampuni segala dosanya dan diterima semua amal baiknya. Kepada semua tim medis yang saat ini sedang berjuang keras untuk membantu para korban COVID-19 ini, biarlah mereka semua diberkati dengan rasa kekuatan yang luar biasa dari Ilahi dalam pelayanan mereka yang sungguh full time. Biarlah mereka semua dan keluarga diberkati, sehingga dalam pelayanan mereka terus tekun melayani ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita semua dalam doa kita masing-masing dimanapun berada, di rumah yang saat ini kita sedang berada, biarlah mereka semua tekun dalam pelayanan sampai masalah ini segera selesai dan teratasi. Amin. Saat ini saya mau menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini, sudah 1 minggu lebih ini, kita semua melakukan semua aktivitas dari rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah, hal ini tentu sangat baik maksudnya untuk meredam berkembangnya virus ini. Sudah sampai di keluarga kita yang terdekat, sehingga membuat kita begitu antisipatif untuk mulai menjaga diri. Pertama dari diri kita, kemudian keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, semua kita anjurkan supaya apa? Waspada dan tetap stay di rumah. Sehingga sangat meringankan beban pemerintah untuk menangani virus pandemi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang begitu luar biasa mempunyai pengertian yang dalam, sehingga semua situasi sudah mulai sedikit reda. Tetapi ada satu hal yang membuat kita turut prihatin adalah masih begitu banyak orang yang mempunyai rasa takut, rasa khawatir yang begitu dalam tentang kejadian ini, tentang virus ini. Sehingga mereka setiap hari sangat terganggu secara mental, secara emosional. Bahkan ada yang sampai tidak bisa tidur beberapa hari ini. Kenapa mereka begitu sangat takut? Padahalnya sebetulnya hal itu seperti biasa saja. Oke, kepada semua teman-teman yang ada di rumah, saat ini saya mau menyampaikan bahwa selama seminggu ini saya melakukan banyak sekali hal-hal yang baik yang di rumah tentunya. Jadi ketika kita disuruh di rumah saja, kita usahakanlah untuk meredam rasa stres itu. Kita mulai berpikir apa saja yang perlu kita lakukan di rumah. Nah, kita bisa melakukan banyak sekali hal-hal positif selain kita melakukan aktivitas di rumah, memasak, atau membaca buku, atau hal lain. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, setiap pagi saya selalu melakukan yang namanya bermeditasi. Selain doa-doa yang sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, tapi saya juga mulai terus melakukan yang namanya meditasi. Yang memang sebelum ini saya sudah sering melakukan ini. Sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu saya memulai meditasi ini. Dan ketika kejadian seperti ini, tidak menjadi hal yang mengagetkan saya lagi, karena saya sudah membiasakan diri untuk bermeditasi. Nah, selama beberapa hari ini, saya masih tetap tekun melakukan meditasi ini, namanya meditasi jantung kembar. Dengan aktivitas dan kegiatan saya di Pranic Healing Indonesia, nah setiap hari adalah kegiatan saya mulai dengan meditasi. Teman-teman semua mungkin ada yang masih awam dengan meditasi ini, yang namanya meditasi jantung kembar kalau di Pranic Healing. Tekniknya adalah bagaimana kita secara duduk, tenang, rileks, kemudian kita mengikuti audio yang sudah diberikan, yang sudah ada arahannya dengan baik sekali melalui handphone kita masing-masing, dan kita mulai duduk, kita mulai tenangkan diri, dan kita mulai bermeditasi. Nah, itu yang saya lakukan selama saya di rumah. Nah, aktivitas yang pertama itu adalah meditasi. Namanya meditasi jantung kembar. Kemudian, setelah meditasi, saya melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain. Berkomunikasi dengan banyak klien-klien, para pasien-pasien saya di Pranic Healing. Melakukan teknik-teknik penyembuhan jarak jauh untuk beberapa pasien-pasien yang sudah mempunyai appointment dengan saya.
Kemudian sore harinya saya mulai sekitar jam 4:30 saya sudah mulai beraktivitas yang namanya berolahraga. Berolahraga ringan itu macam-macam. Di rumah saja, tidak usah kemana-mana, di rumah saja. Kita walaupun tempatnya standar saja, tapi kita bisa melakukan aktivitas itu sedikit pun, yang penting kita mulai beraktivitas. Ingat, nomor satu adalah Anda sukacita, Anda bahagia, Anda mengandaikan diri Anda setiap hari ketika bangun tidur Anda bahagia. Karena itu adalah salah satu obat yang sangat manjur untuk menaikkan imunitas dalam tubuh. Jadi, saran saya ketika teman-teman bangun tidur, nomor satu, Anda harus bahagia. Nomor satu. Supaya apa? Sepanjang hari Anda, semua stres yang datang kepada Anda begitu terbasuh dengan baik, karena Anda mempunyai imun yang cukup kuat untuk menangkis semua stres, semua ketakutan, semua kekhawatiran yang ada tentang kehidupan ini. Kemudian Anda mulai bermeditasi. Nah, saya mau memberi tips yang bagus untuk Anda semua yang mungkin baru pertama kali mendengar soal meditasi jantung kembar, atau bahkan yang sudah pernah, sehingga Anda sekarang semakin menekuni yang namanya meditasi. Meditasi jantung kembar itu adalah meditasi pada kedua jantung, yaitu pada kedua cakra kita. Untuk Anda yang sudah pernah belajar pranic healing, Anda tentu tahu soal cakra-cakra tubuh energi kita, yaitu ada cakra. Cakra itu pusat energi. Bagi Anda yang masih awam dengan cakra, Anda bisa mencari di Google atau Anda bisa membaca buku-buku pranic healing. Di situ akan dijelaskan soal cakra. Nah, dengan kita mengaktifkan kedua cakra ini akan sangat membantu proses penyembuhan diri kita. Bukan hanya membantu menyembuhkan, tetapi juga membantu menyiapkan sistem imun di dalam tubuh kita. Karena saat Anda bermeditasi, saat kita semua bermeditasi, di saat itulah kita memperoleh banyak sekali pencerahan, banyak sekali kekuatan-kekuatan ilahi yang terjadi, sehingga setiap hari sistem imun kita menjadi begitu kuat, begitu kokoh untuk menghadapi berbagai aktivitas dalam kehidupan kita, terutama yang berhubungan dengan stres. Karena teman-teman harus tahu, hampir 75% sakit yang kita dapat itu pertamanya dari stres. Sehingga dengan benefitnya kita peroleh dari meditasi jantung kembar, kita akan mereduce yang namanya stres-stres yang kita peroleh. Sehingga hidup kita selalu diperbaharui setiap harinya. Luar biasa bukan? Hanya dengan bermeditasi, kita duduk mungkin juga hanya 30 menit, tapi kita memperoleh banyak benefitnya, banyak keuntungannya. Yang pertama, mungkin kita memperoleh ketenangan batin, inner peace di dalam diri kita. Ketenangan batin itulah membuat kita selalu melangkah dengan banyak perhitungan. Kemanapun kita berpikir, kemanapun kita melangkah, apapun akan kita ucapkan, kita mulai mempunyai kesadaran. Kesadaran akan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan, dan apa yang akan kita buat. Kesadaran itulah membuat kita punya konsentrasi yang cukup tinggi untuk melakukan sesuatu hal. Nah, that is kenapa saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua untuk mulai saat ini cari solusinya bermeditasi. Ada sebuah pesan dari beberapa buku yang saya baca. Mereka selalu, para motivator ini selalu menyampaikan bahwa apapun yang terjadi ketika masalah itu datang, ingat satu hal. Fokus Anda, fokus kita itu ada di mana? Apakah kita tetap fokus pada masalah yang ada, kita tetap berkubang pada masalah yang ada, atau fokus kita adalah pada solusinya? Nah, ingat itu. Fokuslah pada solusinya. Apa yang mau kita buat, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu yang paling utama. Supaya apa? Otak kita itu terpacu untuk mencari solusi, mencari penyelesaian masalahnya. Itu yang paling penting. Oke, saudara-saudara, teman-temanku. Saat ini saya mau menyampaikan, saat yang pertama adalah Anda mulai dengan rasa bahagia. Munculkan rasa itu. Setelah itu, karena Anda setiap hari mulai ada di rumah, sebelum melakukan aktivitas kantor atau aktivitas sekolah Anda dari rumah, mulailah dengan namanya bermeditasi. Bermeditasilah seperti yang dianjurkan, yaitu meditasi jantung kembar. Temukan itu, hanya 30 menit, tapi hari-hari Anda menjadi hari yang menyenangkan. Anda akan mereduce rasa takut, rasa khawatir yang mungkin menghantui setiap hari. Rasa khawatir akan beberapa hari ke depan. Rasa khawatir akan anak-anak Anda sekolah. Rasa khawatir akan pekerjaan Anda. Rasa khawatir akan pemerintahan kita. Rasa khawatir akan saudara-saudara kita. Bahkan rasa khawatir akan dunia ini. Pelan-pelan Anda mulai mereduce, mengurangi. Sehingga Anda mempunyai banyak sumbangsih,
Mulai dari rumah Anda bisa punya banyak sumbangsi kepada seluruh dunia, kepada Indonesia, kepada keluarga kita, kepada pemerintahan kita, kepada saudara-saudara kita. Bahkan mereka semua yang saat ini sedang bertugas, Anda memberikan energi yang baik, yang positif. Supaya apa? Dunia ini sembuh perlahan-lahan. Dari mana? Dari kita. Bukan dari luar, dari kita. Dari kita dulu, kita mulai kelola diri kita, kita mulai bermeditasi dan kita memberkati mereka semua. Sehingga apa? Dunia kita menjadi sembuh. Dan bonus adalah kita menjadi cahaya-cahaya kecil mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita, masing-masing keluarga kita, tempat di mana kita tinggal, dan selanjutnya kita akan menjadi cahaya dan kita bergabung dengan cahaya-cahaya lainnya, sehingga dunia ini akan dengan sembuh dengan sendirinya karena kita positif. Kita berani untuk bermimpi yang baik. Kita berani untuk memberikan solusi, memberi berkat kepada semua orang melalui meditasi ini. Nah, setelah Anda bermeditasi dengan banyak sekali bonus yang Anda lebih tenang, maka Anda pasti punya perencanaan-perencanaan yang matang. Sore hari setelah selesai aktivitas, Anda mulailah merencanakan diri untuk berolahraga. Siapkan diri, siapkan matras yang kecil, siapkan alat-alat kecil, atau enggak Anda mulai cari di YouTube. Ada olahraga ringan yang mungkin hanya 10 menit atau mungkin 30 menit. Paling tidak Anda mulai reduce tingkat stres selama pekerjaan Anda di rumah hari ini. Anda lebih happy, lebih bahagia, sehingga setelah jam 6 sore Anda mulai aktivitas dengan keluarga di rumah, Anda menjadi begitu bahagia, keluarga Anda tersenyum, bahkan Anda semua begitu akrab, yang selama ini mungkin hal-hal ini tidak Anda temukan. Tapi dengan adanya wabah ini, kita semua kembali ke keluarga, kita kembali berkumpul di rumah, kita bisa bersosialisasi dengan keluarga kita boleh saling berkomunikasi yang membangun dengan keluarga kita, sehingga semua keluarga penuh dengan hal-hal positif. Demikian masukan dari saya. Ingat, mulailah dengan bahagia. Anda akan memperoleh hasil yang baik hari demi hari. Demikian dari saya. Semoga semua diberkati. Atma Namaste.